Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan selalu menjaga kita dalam ketaatan kepadanya. Pada pagi hari berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, memberikan kita kesadaran yang akan pentingnya menuntut ilmu, akan pentingnya belajar. Bagaimana tidak, ya? Dengan belajar seseorang bisa mengetahui hal yang haram. Dengan belajar seseorang bisa mengetahui hal yang halal. Dengan belajar seseorang bisa mempelajari ya antara halal dan haram dan sebagainya. Ya. Dengan belajar seseorang itu bisa menerangi hidupnya dari kegelapan. Ya. Dengan belajarlah seseorang itu yang bisa memahami agama Islam dengan benar. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Ya, yang mana mungkin di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sibuk ya bersenang-senang dan lupa untuk menuntut ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala memudahkan jejak langkah kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama menambah keimanan ini pada pagi hari yang mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, dalam perjalanan itu dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan apa yang dilakukan tadi, menuntut ilmu, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga, ya. Yang kita impikan adalah surga yang tertinggi. Ya, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya, apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Ya, inilah surga yang paling tinggi. Maka Nabi kita Muhammad SAW ya mengajari umatnya, mengajari para sahabat untuk meminta tempat yang paling tinggi. Begitu ya, itulah surga Firdaus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama dengan keluarga kita, ya, dengan sanak kerabat kita, dengan teman-teman kita di surganya Firdaus. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sana. Pada pagi hari yang mulia ini, ya, kita akan membahas tentang mengenal tingkatan Islam, mengenal tingkatan agama Islam. Ini agama yang kita anut sekarang, agama yang kita percayai sekarang, dan semoga itu hingga kematian menjemput kita. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, dan janganlah engkau mati, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, maka para ulama itu menjelaskan, ya, tingkatan Islam ada 3. Ya, tingkatan Islam itu ada di 3. Siapa yang tahu? Tingkatan Islam itu ada 3.
Yang pertama, ini Islam itu sendiri. Ya. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Ya. Yang pertama Islam itu sendiri, Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya. Yang mana ini semua dia diambil dari hadis yang mulia tatkala Jibril alaihi salam ya menyamar menjadi manusia yang memakai pakaian putih, begitu kan? Yang sangat hitam rambutnya, ya, dan tidak ada bekas safar padanya, tidak ada nampak bekas safar padanya. Ya, dia Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Ia menunjukkan bahwasannya Jibril alaihissalam ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang adab. Ya, dan tatkala itu tidak ada seorang pun yang mengenal Jibril yang menyamar menjadi manusia. Ya, sampailah Jibril itu duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia fokusnya, ya, adabnya Jibril, malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW yang ingin dia ambil ilmunya. Ya, dia menghormati bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai gurunya. Ya, tatkala itu langsung, ya, malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku apa itu Islam. Ya, maka beliau sallallahu menyatakan Islam adalah engkau menyembah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ini Ka'bah, jika kamu mampu, ya. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Sadaq, benar engkau." Nah, di sini dia para sahabat mulai keheranan. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan, ya. Terkadang hadis ini, ya, banyak yang mencoba untuk mengamalkannya, begitu kan? Mencoba untuk mengamalkannya, ya. Sadaq, benarlah engkau, ya. Maka para sahabat pun takjub. Ini orang sudah bertanya lalu membenarkan, begitu kan? Jadi heran. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, ya, "Fa'akhbirni 'anil iman." Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman, ya, tentang iman. Apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, itulah keimanan. Ya. Setelah itu malaikat Jibril pun mengatakan, "Sadaq." Ya, sadaqta. Benar engkau, ya. Maka malaikat Jibril bertanya lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Apa itu ihsan? Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, inilah menjadi pembahasan kita. 3 tingkatan ini, ya, yang mana malaikat Jibril sampai akhir hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, sampai akhir hadis
Beliau SAW menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasannya yang datang ini tadi Jibril, ya, dia itu datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Apa itu? Islam, iman, ihsan, ya. Islam, iman, ihsan, dan tingkatan paling tertinggi itu ihsan. Ya, sudah kita ketahui tadi bahwasanya ihsan itu tatkala yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, ya. Situ ada perasaan muraqabah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita salat, yang melaksanakan salat, kita merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah salat kita untuk Allah atau salat kita untuk suami kita? Gitu kan? Atau salat kita untuk mertua kita agar kita dibilang salihah, begitu kan? Agar kita dibilang saleh. Atau benarkah seperti itu salat kita? Ya, maka kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, mengawasi kita. Disitulah letak tingkatan ihsan, dan akhirnya perasaan takut itu ada. Iya, perasaan takut itu ada, dan dia akhirnya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kita jelaskan, ya. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama itu Islam. Ya, Islam itu sudah ma'ruf, ya. Ini juga disebut dengan rukun Islam. Jangan sampai pula ibu-ibu enggak hafal, ya. Ya, ummahat. Ini hadis kalau bisa dihafalkan. Ya, karena penting sekali untuk mengajari anak-anak kita, begitu kan? Apa itu Islam? Begitu pula iman. Apa itu iman? Ya, kalau kita ditanya dengan anak kita, iman itu apa? Ini bunda, begitu kan? Iman itu apa saja? Karena kita bisa menjelaskannya. Kita jelaskan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW jelaskan, ya. Dan seorang Muslim yang dia itu pada tingkatan Islam, ya, tingkatan Islam, maka Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan beberapa perkara yang itu sudah ma'ruf, insyaallah, ya, sudah ma'ruf. Yang perkara-perkara itu seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia mengakui sembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, ya. Dia menegakkan salat yang 5 waktu, ya, menunaikan zakat yang wajib padanya, ya. Zakatul fitr, ya. Itu pula zakat harta kalau hartanya sudah menumpuk, ya, sudah sampai 1 haul, 1 tahun dan seterusnya, maka itu ada perincian-perinciannya, ya. Dan kalau memang mau didalami lagi, itu silakan bertanya kepada ini ulama-ulama fikih, ya, ulama fikih, dan itu bisa nanti ditotalkan apabila harta tersebut bertahan dalam 1 haul, 1 tahun, ya, maka ada perinciannya keluar, ya, sekian dan sekian. Begitu pula kalau misalnya punya domba atau punya ini bakarah, sapi dan sebagainya, hewan-hewan ternak yang itu ditekankan di situ ada zakatnya, ada hak zakatnya di situ. Ini maka bagi seorang muslim harus dikeluarkan itu, ya, harus dikeluarkan zakat tersebut. Dan juga menunaikan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu jelas kewajibannya, ya. Nah, kebanyakan juga para pekerja, ya, mereka pekerja bangunan dan sebagainya, mereka beralasan itu sampai mereka tidak berpuasa, ya. Rezeki itu Allah yang ngatur, begitu kan? Rezeki Allah yang mengatur, ya. Manusia diberikan akal untuk berpikir, maka hendaklah dia mengatur waktunya, ya, kapan dia bisa berpuasa, ya, kapan dia bisa bekerja, ya, maka tidak menjadi alasan, apalagi yang untuk ummahat yang suaminya itu bekerja sebagai, ya, tukang bangunan, ya, atau bekerja pada PT-PT, ya, atau terikat dengan peraturan, ya, maka diusahakan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, karena ini puasa yang wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya bagi yang mampu, ya. Begitu pula berhaji ke Baitullah, maka ini bagi yang mampu juga, ya, bagi yang mampu juga. Adapun tingkatan kedua, iman, ya, iman itu secara bahasa
artinya at-tasdiq, pembenaran, pembenaran, ya. Dan iman ini beliau SAW jelaskan, ya, tentang keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, ya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka itu harus kita imani, percayai secara keseluruhan, ya. Jangan pula kita tidak percaya beberapa kabar dari Nabi Muhammad SAW, atau kita nggak percaya beberapa kabar tentang malaikat-malaikatnya yang memiliki ini sayap yang banyak, ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak percaya pula tentang rasul-rasulnya yang banyak, karena ada rasul yang diceritakan, ada pula rasul yang tidak diceritakan. Ya, maka kita imani itu. Jangan sampai kita tidak percaya. Ya, kita imani tersebut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari rasul-rasulnya, begitu pula apa yang Nabi Muhammad SAW ceritakan dalam hadis-hadis yang sahih tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula pada hari akhir. Ini kita beriman bahwasanya nanti dunia ini akan hancur. Ya, akan ada hari kiamat, hari akhir, akan ada hari pembalasan nantinya. Yang mana hakim yang paling adil, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat apa ini? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat apa? Ada yang ingat Ummahat? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surah apa ini? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Lanjutannya? Baladil laqad fi ahsani taqwim thumma illa wa 'amilus salihati wa 'amilus salihati falahum fama alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, jadi surah apa? At-Tin. Ya, sering-sering diulang. Gitu kan? Sering-sering diulang biar enggak hilang. Ya, biar enggak hilang. Untuk saya juga. Gitu ya. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maka kita harus mengimani akan ada hari akhir nanti, hari pembalasan, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi seluruh makhluk nantinya. Ya. Ini dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keenam, iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Ini sering-sering diulang nih. Rukun Islam, rukun iman, agar tidak lupa, ya. Dan ketika ditanya pun bisa sudah di luar kepala, begitu bahasanya, ya. Jadi sering-sering diulang. Dan yang keenam itu beriman pada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak, begitu kan? Ada yang memberikan kita hadiah, ya. Kita diberikan banyak rezeki hari ini, namun besok ternyata kita cuma diberikan, ya, ini sepiring mungkin, ya, sepiring nasi yang isinya cuma telur, begitu kan? Kita bersyukur, ya, bersyukur pada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Ya, mungkin hari ini kita sehat, besok sakit, ya. Atau sebelumnya kita sakit, hari ini sehat, ya. Maka kita beriman bahwasanya itu adalah takdir yang baik maupun takdir yang buruk yang telah Allah tetapkan, ya, dan kita imani, dan kita berusaha juga menjadi seorang mukmin yang baik, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, tentang ihsan.
tentang ihsan. Ya. Dan yang ketiga ini ihsan ini cuma memiliki satu rukun saja. Kalau rukun Islam tadi ada berapa umat? 5. Kalau rukun iman? Kalau rukun ihsan 1. Cuma satu ya rukun ihsan. Apa itu? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah itu akan melihatmu. Itulah ihsan. Ya, itulah ihsan dan rukunnya. Dan ihsan ini yang dimaksudkan bukan kita melihat zat Allah, enggak, ya. Ya seakan-akan ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita melihat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah pada sifat-sifatnya, ya. Dan inilah tingkatan tertinggi dalam derajat ihsan, ya. Tingkatan tertinggi dalam derajat ihsan. Adapun tingkatan yang kedua, itu tingkatan muraqabah, ya. Tingkatan muraqabah. Dan tingkatan yang kita bilang pertama itu bahwasanya itu tingkatan musyahadah, ya. Seakan-akan Allah itu melihat kita beribadah, ya. Adapun tingkatan yang kedua, tingkatan muraqabah. Ini apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin Allah itu melihatnya, ya. Dan tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh banyak orang, ya. Banyak orang melakukan ini, ya. Apabila seseorang mengerjakan salat, maka dia merasa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang dia lakukan, ya. Jadi pada ihsan ini ada musyahadah, ya. Seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang itu pada tingkatan muraqabah juga. Muraqabah dalam tingkatan ihsan ini dia ada muraqabah, ya. Merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, ya. Merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, ya. Maka di sini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Pelajaran penting bagi kita, ya. Maka agama Islam tersusun atas beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan ketika itu disebutkan secara bersamaan, maka berbeda pula lah definisinya, ya. Berbeda pula lah definisinya, ya. Dan yang kita sebutkan tadi bahwasanya ihsan, ya, itu adalah amalan lahir maupun amalan batin, ya. Amalan lahir maupun amalan batin, ya. Sedangkan iman itu mencakup amalan batin saja, karena kita percaya. Iman itu kan atas pembenaran, percaya, begitu kan? Itu hanya amalan batin saja, ya. Kalau Islam di sini amalan lahiriah, amalannya, begitu kan? Kita bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembahnya kepada Allah saja, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu kita bersaksi, ya, dengan lisan kita. Maka itu adalah amalan lahiriah, mengerjakan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, zakat, membayar zakat, berhaji, maka itu semua adalah amalan lahiriah. Nanti yang bisa kami sampaikan, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencapai tingkatan ihsan. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.